Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, jalan buku absen dulu ya. Cari. Hadir, Bu. Nela. Hadir, Ibu. Devi. Hadir, Bu. Ya, masuk semua ya. Ya, Bu. Baik, sebelum masuk ke materi, karena materi kita ini berkaitan dengan strategi Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara. Di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Kan di sini ada negara-negara ASEAN kan, ada negara-negara ASEAN. Jadi Ibu ingin tanyakan kepada kalian. Baik, di sini Ibu menanyakan nama-nama negara-negara yang termasuk dalam ASEAN. Ini negara-negara apa? Negara Salam. Ya, bagus. Ini Vietnam. Ya. Ini putih ya. Yang ini Kamboja. Ya, Kamboja. Yang ini tahu semua ya. Indonesia. Oke. Yang ini apa? Myanmar. Terus ini Thailand, Bu. Thailand. Yang ini Filipina. Ya, ini Malaysia. Ya, panjang kita ya. Ya, Bu. Yang ini terakhir. Laos. Iya, Laos. Terima kasih. Kan apa ya negara anggota ASEAN? Waduh. Ya, baik, kita masuk ke materi. Ya, materi kita yang pertama yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Ibu buka maskernya ya. Iya, Bu. Baik. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Yang selanjutnya, yang pertama itu strategi menghadapi ancaman militer. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan gambaran bahwa setiap strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat atau SISHANKAMRAT. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, penyelenggaraan SISHANKAMRAT didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, apa yang kalian ketahui dari Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu ada di mana? Tahu, Bu. Ya, itu ada di dalam Undang-Undang Dasar ya. Ya, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan aspek sebagai berikut. Sini ada 3. Yang pertama itu kegiatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Baik, yang B, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional yang digunakan
bagi upaya pertahanan. Yang ketiga itu kewilayahan, yaitu gerakan kekuatan Pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Baik, yang kedua adalah strategi menghadapi ancaman militer. Ada yang tahu apa ancaman militer? Oh ya, kalian akan jelaskan ya. Ancaman terhadap aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia adalah ancaman militer. Ancaman militer merupakan golongan ancaman pertahanan yang sifatnya tidak secara langsung mengguncang kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Di sini cara kita menghadapinya terdapat berbagai macam bidang. Di sini Ibu ambil 4 bidangnya ya. Yang pertama itu strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi. Bagaimana cara kita menghadapinya? Aku akan jelaskan. Cara kita menghadapinya adalah bagaimana perwujudan strategi di bidang ideologi. Salah satu ancaman militer yang membahayakan kehidupan berbangsa dan negara adalah ancaman yang berdimensi ideologi. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman ini adalah dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tetap dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara. Strategi menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep pertahanan. Ada yang ditanyakan dengan ancaman di bidang ideologi? Ada? Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang B, strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik. Dalam menghadapi ancaman yang berdimensi politik, strategi pertahanan di bidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk melaksanakan strategi dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilakukan melalui 2 pendekatan sebagai berikut ya. Yang pertama itu pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai kebinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia. Baik, yang kedua itu pendekatan keluar yang diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain. Baik, lanjutkan. Sekarang strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Berapa cara-cara kita mengatasinya? Dalam menghadapi ancaman dimensi ekonomi, sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun pertahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bagi perwujudan stabilitas ekonomi yang memberikan efek kesejahteraan dan penangkalan yang efektif, sekaligus mampu menjadi pemenang dalam era globalisasi. Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, dalam bidang ekonomi ini kita bisa ikut dalam ASEAN. ASEAN itu kan banyak sekali negara-negara, jadi kita bisa ikut tersebut, negara tersebut ya. Baik, yang selanjutnya strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya.
dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keselarasan, melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu dengan memperhatikan perkembangan tradisi, pendidikan, kepemimpinan, interaksi nasional, kepribadian bangsa, persatuan bangsa, dan pelestarian alam. Baik, dari materi-materi tadi ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Ya, silakan. Pertanyaan, apa saja bentuk ancaman dalam bidang sosial budaya, Bu? Baik, Ibu langsung saja menjawab pertanyaan dari Kak Nela ya. Ibu panggil kakak aja. Baik, ancaman di bidang sosial budaya yang datang dari luar atau dari dalam negeri itu ada 4. Yang pertama itu kemiskinan. Yang kedua itu rendahnya kualitas SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga itu terorisme. Dan yang keempat ketidakadilan. Bisa dipahami Kak? Bisa, Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, salah satu cara yang paling tepat untuk menghadapi ancaman dalam bidang ekonomi dari internal yaitu? Baik, Ibu akan menjawabnya ya. Dengan cara kita membangun infrastruktur. Kalau infrastruktur kita sudah bagus, pasti kita bisa mengekspor atau mengimpor barang-barang dari luar ya. Bisa dipahami Nak? Ya, bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo. Ya, silakan Bang. Baik, yang saya ingin tanyakan dari penjelasan Ibu tadi mengenai dari sektor bidang ekonomi, Bu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa saja ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi, Bu? Ya. Baik, Ibu langsung saja menjawabnya ya, karena waktu kita tidak banyak lagi. Masalah-masalahnya itu ada 6. Baik, yang pertama itu masalah inflasi. Ya, yang kedua itu meningkatnya angka pengangguran. Yang ketiga itu infrastruktur. Yang keempat ketergantungan kepada impor. Yang kelima hutang dengan negara lain, dan yang terakhir itu korupsi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, yang dilanjutkan ya. Baik, yang B, partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagaimana bentuk partisipasi warga negara yang diharapkan dalam mengatasi ancaman-ancaman terhadap persatuan dan kesatuan? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tersirat sudah menentukan bentuk partisipasi warga negara melalui usaha bela negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal sebagai berikut. Lanjutkan. Yang B, partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tersirat sudah menentukan bentuk partisipasi warga negara melalui usaha bela negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal sebagai berikut. Yang pertama itu pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Baik, selanjutnya, apa saja bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 ditegaskan sebagai bentuk usaha pembelaan negara yang meliputi hal-hal berikut. Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu melalui pendidikan kewarganegaraan yang biasanya kita dapatkan di sekolah. Yang kedua itu pelatihan dasar kemiliteran. Itu seperti pramuka, patroli keamanan sekolah, terus paskibra, palang merah remaja, dan organisasi lainnya. Yang ketiga itu pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ya sudah tahu ya, itu seperti TNI dan Polri. Yang keempat itu pengabdian sesuai dengan kaidah atau profesi. Sebagai contohnya itu seperti atlet. Ya, dia mengharumkan nama bangsa dengan dia mengikuti segala macam perlombaan dan mendapatkan misalnya medali emas, perak atau perunggu. Baik, karena di sini ibu menggunakan metode make a match yang artinya mencari pasangan. Nanti kalian akan dibagi, tapi ibu bacakan langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. Yang pertama itu langkah-langkahnya. Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Sebaliknya, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. Yang kedua itu, setiap siswa mendapat sebuah kartu. Yang ketiga, tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Yang keempat, setiap siswa mencari pasangan yang punya kartu yang cocok dengan kartunya atau soal jawaban. Yang kelima, setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. Yang keenam, setelah satu babak kartu dicocokkan, baik, ini ibu akan bagikan. Di sini ada soal dan jawabannya. Jadi kalian mencocokkan. Misalnya kalian dapat kartu soalnya, berarti kalian harus mencari jawabannya. Kalau mendapatkan jawabannya, berarti kalian harus mencari soalnya. Ngerti? Ya, berarti ibu akan bagikan. Silakan didiskusikan. Ya, Bu. Baik, ada yang sudah dapat jawabannya? Dan Oke, silakan dibacakan. dari siapa, Bu? Dari sana kan sini, Bu. Nah, terserah saja. Ibu, Ya, silakan Kak. pertanyaannya, upaya apa yang dilakukan negara Indonesia dalam menghadapi atau menangkal ancaman militer di bidang ideologi? Jawabannya, upaya Indonesia dalam menghadapi atau menangkal ancaman dalam dimensi ideologi adalah dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara. Strategis menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep pertahanan berlapis. Ya, betul sekali. Pertanyaan untuk kakaknya. Selanjutnya silakan. Saya Bu. Iya, silakan. Izin menjawab. Pertanyaannya, jelaskan pengertian ancaman militer. Jawabannya, ancaman militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Ya, benar sekali ya jawabannya. Pertanyaan untuk kakaknya.
Yang pertama, memberikan lowongan dan lapangan kerja bagi warga negara dan masyarakat yang tidak bekerja atau pengangguran. Yang kedua, membuat produk sendiri yang lebih berkualitas dan lebih baik daripada produk asing. Udah? Tahu? Ya, jawabannya benar ya. Misalnya juga. Baik, jawaban dari anak-anak sekalian semuanya benar. Berarti kalian menyimak yang disampaikan Ibu tadi ya. Ya, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Aku akan bacakan kesimpulan dari materi Ibu hari ini. Strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAMKAMRATA. Strategi pertahanan militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tersirat sudah menentukan bentuk partisipasi warga dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan melalui usaha bela negara. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekian materi dari Ibu, dikurangnya Ibu mohon maaf. Pelajaran terakhir pelajaran apa? Tidak tahu Bu. Seni budaya Bu. Oh iya, seni budaya ya. Baik, ikuti pelajarannya dengan bagus. 5,